Udah ya, udah muncul ya. Oke, teman-temannya nanya tuh. Reza, hidupkan kameranya Reza. Oke. Oke, apalagi yang mau bergabung? Iya, rajin belajar. Fatimah Jura. Suaranya bisikan ya. Mas 10 orang. Oke. Dan siapa lagi yang mau bergabung? Elvira. Ini Bapak sampaikan pada anak Bapak yang online di sekolah, kayaknya jaringan di sekolah tidak sanggup buat WiFi itu. Kalau diakses banyak-banyak. Makanya yang online di sekolah payah masuknya tuh. Audionya pun payah. Ya. Nama percintaan apa? Oh, join video itu. Mau. Ambil dulu dah semua. Apa tuh? Mau. Pandai ya. Pandai. Ih, bahasa Inggris mah tahu, Mbak. Izinkan. Naik, tolong izinkan. Siapa yang ribut, Pak? Ribut Elvira Ariana. Bukan Ariana, suara ya. Yang suaranya ribut di sana matikan dulu ya. M Sandi ke 15 orang. Kita tunggu kawannya dulu ntar. Iya. Yang bersuara off dulu audionya. Jangan diaktifkan. Kalau kalian ribut sana matikan dulu audionya. Iya. 16 orang sudah bergabung. Snippy, oke ya. Oke ya. Siapa lagi yang belum masuk? Oke ya, 15 orang. Oke. Ada lagi yang mau ditunggu? Reza, aktifkan. Oke, udah ya Reza. Oke. Oke. Sudah ya? Ada lagi yang mau gabung? Kalau enggak, kita mulai semua. Kalau suara di sana tidak ribut, boleh dihidupkan audionya. Tapi kalau ribut, off-kan saja. Oke. Masih ada satu orang lagi yang bergabung. Kita nggak lama ya, kita paling 40 menit selesai. Mengingat kuota kalian terbatas. Oke. Udah?
Oke. Yang berada di samping lapor Bapak nggak usah ribut di sana ya. Kalau kalian ribut satu orang saja, yang lain jadi apa tuh? Ribut juga suaranya. Oke. Dah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai lagi kegiatan belajar dari rumah kita atau BDR. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak Bapak yang mikrofonnya atau di sana ribut, matikan dulu mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Suara Bapak mungkin sudah jelas kedengaran bagi kalian. Mikrofon boleh dimatikan tetapi videonya tetap dihidupkan. Oke ya. Nah, jadi jangan sampai sudah beberapa kali pertemuan kalian belum paham juga cara menggunakan Zoom ini. Jadi kita cuma punya satu sesi 40 menit ya. Jadi tadi dimulai jam 9:07 kalau nggak salah. Jadi sudah mulai beberapa menit. Jadi waktu kita tinggal 30 menit lagi. Pertama, Bapak pengen sampaikan kepada kalian yang masih ribut-ribut dikondisikan. Pertama tentang evaluasi yang telah kalian lakukan. Coba perhatikan semua layar HP-nya mungkin. Kita screen ya. Oke. Semua bisa lihat tampilan komputer Bapak? Bisa ya? Oke. Jadi kemarin kalian sudah mengikuti pelajaran BDR di situs ini, kelas 10 semester 1. Oke, ini pengetahuan pengantar dari Bapak dan ini sudah juga tampil beberapa orang temannya. Ada Amelia, Ainal Marzia, Fatimah, dan Ariana. Kemarin Bapak sampaikan setiap anggota kelompok yang ditunjuk wajib tampil. Dia ada kalau nggak salah 2 orang lagi yang belum tampil. Kalau bisa hari ini tampil segera tuh. Tampil segera. Kemudian untuk hari ini, coba dengarkan dulu semua. Kalian isi absensi seperti biasa ya. Ini absensinya. Seperti biasa isi absensi. Nanti jangan Pak, passwordnya apa lagi? Seperti biasa isi nama, kelas, keadaan, posisi sekarang, lalu passwordnya ya. Passwordnya adalah untuk absensi hari ini adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, nampak semua? Jadi password absen hari ini adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, oke. Cuci tangan pakai sabun. Jadi tidak ada nanti yang share-share password BDR di grup chat atau WA. Jadi semua password BDR-nya murni didapatkan dari Vicon ini atau dari Zoom ini. Berikutnya, balik lagi. Siapa lagi anak Bapak yang ribut? Oke ya, ada. Balik lagi, kemudian untuk tugas, kemarin Bapak kasih waktu seminggu lebih kalau nggak salah. Kalian mengadakan tugas, ada ujian juga. Lalu ada cek hasil ujian. Semalam udah Bapak sampaikan di grup WA, kalau cek ujiannya bisa kalian lihat sendiri. Oke, ini udah telat ya. Ini Muhammad Elfansa. Dia remedial di tenggang waktu yang sudah lewat, artinya di batas hitam nih. Walaupun dia dapat 75, tetapi dia tidak Bapak masukkan nilainya. Ini karena nggak dihitung lagi. Jadi untuk anak Bapak yang mau melihat, siapa yang ribut nih ya? Bentar, Bapak matikan dulu semuanya. Oke, dah Bapak matikan semua. Jangan dihidupkan lagi audionya, Bapak matikan dulu semua. Audio Bapak aja ya, yang kedengaran. Oke. Bapak ulang lagi ya. Jadi semalam Bapak sampaikan juga, kalian bisa melihat rekap absen di sini, di situs yang sudah Bapak sediakan. Jadi selama kalian melakukan BDR ini sudah ada nih
ada dari tanggal 15, 22, 29. Dan hari ini tanggal 5 Agustus, nanti kalian ambil absen sekitar sampai jam 11, lalu akan Bapak rekap masukkan di sini. Untuk anak Bapak yang 3 kali tidak mengikuti PDR dengan Bapak, seperti Aida, Fadil, kemudian ada Muhammad Sibli, Nailil, Najma, Rauzatul, itu ya. Ada 3 orang yang 3 kali, beberapa orang yang 3 kali berturut-turut tidak ikut PDR. Insya Allah hari ini akan Bapak serahkan namanya ke BK, akan dipanggil orang tuanya. Kemudian ini untuk cek absen. Ya, pastikan kalian mengikuti selalu BDR kita, tidak lama-lama. Berikutnya ada cek nilai. Nah, ini cek nilai. Semua tugas yang sudah kalian kirim, sudah Bapak periksa dan sudah Bapak masukkan. Jadi di sini ada cek nilai. Termasuk ini Aida, ada yang nilainya 0, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna hitam. Kalau yang berwarna merah itu nilainya tidak tuntas atau kurang dari KKM. Sedangkan yang warna biru itu nilainya tuntas tetapi dia melakukan remedial. Kemudian ada yang nilainya berwarna hitam. Di sini ada keterangannya. Oke. Sini sudah Pak terang, ada warna hitam, biru, dan merah. Kemudian ada keterangan kodenya. Ini map adalah tugas main map. Kemudian UH, ujian online. Kemudian pre, ini adalah nilai presentasi. Jadi sudah Bapak rekap di sini. Nanti semua ini akan dimasukkan secara otomatis dan kalian bisa mengetahui sendiri berapa nilai rapor kalian. Jadi NA ini adalah nilai rapor. Jadi boleh kita lihat sekarang kalau si Aida Mafira, nilai rapornya kalau kita tulis itu masih 0. Nah, jadi di sini usahakan kalian sampai nanti ke KD 3.6 itu tuntas. Tidak ada yang tidak tuntas. Pokoknya usahakan nilainya di atas KKM. KKM kita adalah 76 untuk sementara. Apakah nanti ada perubahan atau gimana? Kita lihat dulu. Oke. Kemudian nih untuk cek anggota kelompok ada di sini. Cek anggota kelompok seperti yang Pak sampai kemarin ini ada sudah Pak buat. Ada Aida yang belum tampil, Ainal, Amelia, dan Ariana sudah tampil. Kemudian Delva, Anissa, Bapak kasih kesempatan sampai hari ini untuk tampil. Kalau tidak tampil juga nilainya Bapak buat 0 saja. Oke. Kemudian ada juga Fatimah Duraha sudah tampil, jadi sudah ada nilainya. Oke. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya boleh dihidupkan mic-nya lalu bertanya. Ini ketuanya baru gabung nih. Si Iil. Oke, Ya, Oke, silakan. Ada yang bertanya? Berkenaan tentang tugas. Jadi yang sudah, kalau tugasnya sudah ditutup, tidak ada lagi. Bapak tidak akan buka lagi. Jadi solusinya kalian tingkatkan nilainya di tugas berikutnya untuk mengisi kekurangan di tugas sebelumnya. Jadi kalau 0 artinya kalian punya target lebih itu. Jadi fiturnya selalu akan Bapak usahakan lebih bagus lagi nanti. Ya. Termasuk ini juga ada tugas nih. Tugas yang kalian kirim ya. Ada tugas mind map. Ada yang membuat seperti mind map. Ada juga yang membuat seperti peta konsep. Kalau ini namanya mirip dengan peta konsep nih. Jadi ada yang berupa mind map, ada juga yang ini pohon, apa nih, diagram pohon. Kalau ini peta konsep, oke. Nah ini kebanyakan bentuknya menyerupai peta konsep. Jadi kalau boleh Bapak bilang yang agak menyerupai mind map itu boleh dibilang ini dari atas tugasnya siapa nih? Willy ya. Willy, kemudian tugasnya. Nah, ini satu lagi. Kalau bisa ketika kalian membuat tugas, buat judul tugas dan buat nama dan kelas kalian di tugas tersebut. Jadi Bapak bisa tahu, oh ini tugas siapa. Nah, ini kan tidak dibuat namanya siapa, kelas berapa. Karena ini akan di-share di grup ini dan disaksikan nanti mungkin oleh seperti ini. Boleh. Ada Fazila 10 MIPA 1 biologi. Oke. Ini judulnya ruang lingkup biologi. Boleh secara kelengkapan. Oke. Jadi ini sudah Bapak periksa dan sudah Bapak masukkan ke cek nilai ini. Jadi semua nilai yang kalian lakukan selama BDR akan ditampung di sini.
Nah, sampai sekarang kita masih berada pada KD 3.1. Oke. Silakan anak Bapak yang mau bertanya. Pak, kenapa nilai saya rendah, Pak? Atau seperti si Ilvian, sudah berapa kali remedial, Ilvian? 4 Pak. 4 kali nilainya. Oke. Ilvian sudah 4 kali remedial. Jadi nilai tertingginya lihat nih 70. Karena 75 yang didapatkan itu sudah expire waktunya. Iya, Ilvian? Iya Pak. Oke, jadi kita sportif aja. Kalau sudah habis waktu, Iya Pak. walaupun dapat 100 pun Bapak tidak akan tulis. Jadi Bapak ambil nilai tertinggi. Oke. Iya Pak. Oke, jadi ini untuk pelajaran atau untuk pengenalan saja berkenaan dengan. Jadi Bapak mau transparan saja sama kalian. Inilah bentuk penilaiannya, nilai kalian. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan tanyakan sama Bapak secara langsung. Pak, kenapa nilai saya terlalu rendah, Pak, atau terlalu tinggi? Padahal tugas saya biasa saja, tapi tinggi. Oke, silakan. Pak, P2 itu apa, Pak? Apa? P2. Tugas Oke. 2. P2 P2 ini itu apa, adalah Pak? penilaian pertama, penilaian kedua, dan penilaian ketiga. Jadi Bapak maksimal untuk penilaian itu 3 saja untuk per KD. KD ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi KD 3.1 tentang ruang lingkup biologi, KD 3.2 tentang keanekaragaman hayati, KD 3.3 tentang virus kalau nggak salah ya. Dan seterusnya sampai KD 3.6. Jadi ini sesuai dengan format e-rapor. Nanti otomatis semua nilai ini akan terekap dan masuk ke nilai akhir. Inilah nilai rapor kalian. Jadi kalau seandainya ditulis sekarang nilai rapor, inilah nilai kalian. Ini adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan. Sedangkan nilai keterampilannya, ini contoh, untuk video Bapak masukkan dalam nilai keterampilan. Mungkin nanti ada praktikum atau ada tugas tentang lapangan, itu akan Bapak masukkan dalam nilai keterampilan. Ini untuk yang tampil Bapak kasih nilai bagus, tapi yang tidak tampil Bapak kasih nilai 80 saja. Karena KKM kalian sudah 70 ya. Jadi kenapa ini nilai saya kawannya ada 85, Pak, saya 80. Nanti kalian akan dapat nilai lebih di waktu kalian tampil. Mungkin nilainya bagus, Bapak kasih nilai 100 mungkin. Nah, jadi ini nanti sesuai dengan kelompok. Sedangkan yang 0 ini adalah siswa yang tidak mengikuti BDR selama 3 kali berturut-turut. Jadi selama 3 kali BDR, tidak ada ikut 1 kali, artinya nilai 0. Paham ya? Makanya 0 nilai. Oke ya. Nah, pokoknya kita transparan aja untuk masalah penilaian, masalah tugas. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Anak Bapak, yang berapa orang nih? 30. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk minggu ini. Kita masih pada KD 3.1. Oke ya? Tidak ada? Ntar dulu. Kita lanjutkan. Kita di KD 3.1, oke. Sekarang kita fokus pada kegiatan praktikum. Coba semuanya pegang buku biologinya. Ada buku biologinya? Ada buku biologi semua? Oke ya. Bentar. Coba ambil juga buku biologi Bapak. Oke ya. Sudah ambil buku biologinya semua? Ada buku yang punya buku biologi? Oke. Sekarang semuanya coba kalian buka halaman Oke, semuanya buka halaman 21. Ada bukunya semua, halaman 21.
Ada? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ya. Halaman 21, halaman 20, 21 kita diajak untuk mencoba melakukan sebuah penelitian sederhana. Penelitian sederhana yang ada pada halaman 22, 23, 22, 23. Coba lihat di bukunya halaman 22, 23. Oke. Nampak semua? Ada bukunya? Nampak. Oke ya. Ada. Di sana kalian nanti ini kerjanya per kelompok ya. Bisa per kelompok? Ada. Per kelompok nanti kalian coba saja ikuti ini. Ikuti membuat model perangkat percobaan. Halaman 22 itu penelitiannya judulnya perbandingan pengaruh limbah organik hewan dan limbah organik tumbuhan terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Ada? Ada. Ada ya? Oke. Kira-kira. Jadi di sana ada tabelnya. Nampak ada tabel. Jadi tabel ini kalian buat di buku latihannya atau buku kelompoknya. Kemudian ini dijadikan nilai praktikum ya. Jadi selama seminggu nanti kalian coba menanam kecambah. Tahu kecambah? Tahu kecambah? Enggak. Kecambah itu adalah biji yang mulai tumbuh seperti kalian menanam apa tuh? Toge ya. Tahu toge? Oh iya, Pak. Nah, jadi di sini yang diambil tanamannya adalah cabai. Tahu cabai atau apa tuh? Lado ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini nanti kalian coba melakukan eksperimen ini selama berapa di sini? 2 minggu ya. Rata-rata tinggi. 1 sampai minggu ke-12. Oke. Jadi karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, makanya untuk kegiatan ini Bapak kasih waktu sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Iya, Pak. Tanggal 5 minggu depan tanggal 12. Oke. Jadi nanti karena ini membutuhkan waktu sekitar 12 hari, makanya Bapak kasih waktu kalian 2 minggu. Jadi nanti tugasnya dikumpul tanggal 19. Dikerjakan per kelompok. Jadi waktu kalian masih panjang, ada 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi nanti apa? Kelompoknya yang di pagi hari itu, Pak. Kelompoknya sama. Kelompoknya sama ya. Jadi kelompok yang kita gunakan adalah kelompok mana tadi? Kelompok ini. Cek kelompok. Nah, ini kelompok sama. Jadi kelompoknya satu kelompok untuk semua kegiatan. Sampai 1 semester. Jadi nggak pusing lagi nanti Pak. Karena kelompok saya yang mana Pak. Jadi kelompoknya ini ya. Kita ambil dari sini. Dah. Nanti silakan kalian baca saja tuh halaman 21 tentang melakukan percobaan dari poin F, penjabarannya apa, variabel bebasnya apa, variabel tarikatnya apa, lalu variabel kontrol apa, alat dan bahannya, kemudian prosedur kerja sampai tabel pengamatan. Ya, nanti kegiatan ini kalian foto atau kalian ambil videonya dari cara kerja atau cara pengamatan selama 2 minggu. Kemudian kalian edit dalam sebuah video percobaan. Bisa? Kira-kira? Bisa. Insyaallah. Nah, jadi nanti kalian buat di slide video itu karena kemarin Bapak lihat di grup kelas anak-anak Bapak sudah pintar-pintar ngedit video atau buat video. Ya? Bisa ya? Jadi nanti judul praktikumnya apa, kemudian tujuan praktikumnya apa, kemudian alat dan bahannya apa, lalu prosedur kerjanya bagaimana, kemudian kalian tampilkan foto ataupun video tentang percobaan ataupun hasil dari percobaan. Kemudian terakhir nanti kalian buat kesimpulan. Paham ya? Kesimpulan. Nah, termasuk nanti jangan lupa
nama kelompoknya. Mungkin ini video kelompok 1. Kelompok 1 anggota kelompoknya A, si Fulan, si Pulin atau si yang lain ya. Jadi ini waktunya Bapak kasih 2 minggu sesuai dengan jangka dari percobaan. Seandainya nanti ada pertanyaan, Pak, itu apa maksudnya Pak? Silahkan kalian tanya di WA, boleh di grup kelas kita bahas saja. Bagaimana cara membuat kegiatan praktikum ini. Atau nanti bagaimana Pak, saya nggak pandai ngedit video Pak, nanti kita sama-sama belajar. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Pak, Jadi, oke, silakan. semua kelompok tuh Apa? tumbuhannya cabai itu Pak. Ya, kita laksanakan sesuai dengan modul praktikum. Jadi buku ini kita jadikan sebagai modul praktikum. Nanti kalau kita ambil tanaman lain, nanti hasilnya juga beda. Oke, jadi nanti kita bandingkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana yang paling tepat percobaannya. Kalau kalian percobaannya asal-asalan, hasilnya nanti juga asal-asalan. Ingat ya, dalam Iya, kegiatan Pak. ini Bapak harap kalian bekerja sama. Tidak si A atau si B saja yang kerja. Kalau seandainya nanti ketahuan, 1 atau 2 orang saja kawannya yang bekerja, yang kelompok kawan yang bekerja tolong sampaikan sama Bapak, Pak, kelompok 1 cuma 2 orang yang kerja Pak, yang selebihnya tidak ada ikut membantu. Nanti akan Bapak coret dari kelompok tersebut dan tidak akan Bapak berikan nilai. Ya, Pak. Paham? Nah, silakan Paham. dilaporkan. Kalau tidak paham, bertanya. Ya, kalau ada yang masalah, kita carikan solusinya. Ada lagi? Silakan. Silakan dibaca dulu tentang halaman 21 dulu. Kita mulai dari poin F. Penjabaran atau melakukan percobaan penjabaran variabel. Paham ya? Coba dulu dilihat halaman 21 bukunya. Di sana ada 3 variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Jadi dalam melakukan percobaan itu kita punya beberapa variabel, diantaranya itu yang bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas itu adalah contoh gini. Coba perhatikan dulu semua. Bapak menyuruh kalian, contoh, kalian disuruh datang ke suatu tempat menggunakan pakaian bebas. Bebas itu maksudnya apa? Apakah seragam? Tidak. Tidak. Tidak ya. Kalau bebas itu artinya diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Mungkin ini pakaiannya muslim, ini pakaiannya apa? Pakaian sekolah atau pakaian yang lain. Oke. Jadi variabel bebas itu adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam setiap dalam melakukan percobaan. Contoh, tanaman A diberi air cucian daging. Ini daging dikasih air ikan. Kemudian tanaman lain dikasih urin manusia. Jadi perlakuan yang berbeda pada variabel yang variabel kontrol atau variabel yang tidak boleh dibeda-bedakan. Oke. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah pengaruh yang diakibatkan dari pemberian variabel bebas. Contoh, ada tanaman A, ada tanaman B, ada tanaman C. Satu dikasih pupuk ini, satu lagi dikasih pupuk ini, satu lagi dikasih pupuk ini. Karena pemberian pupuk-pupuk yang berbeda, makanya nanti terjadilah perbedaan pada variabel terikatnya. Apa variabel terikatnya adalah panjang dari tanaman tersebut. Kemudian ada variabel kontrol. Contoh, kalian nanam ada 3 buah pot A, pot B, pot C. Jadi ukurannya harus dibuat sama. Kalau pot A kalian kasih potnya ukurannya gelas aqua, pot B juga gelas aqua, pot C juga gelas aqua. Itu namanya variabel kontrol. Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena nanti pot A kalian kasih botol aqua, B kalian kasih ember, pot C kalian kasih baskom. Itu namanya variabel bebas, bukan variabel kontrol lagi. Jadi kalau kontrol itu perlakuannya sama. Contoh kalau ukuran potnya 20 kali 20 ya 20. Kemudian tanahnya juga contohnya. Itu contoh variabel bebas, terikat, dan kontrol.
Kemudian alat tambahan. Ada pot, penggaris, dan timbangan. Ada pertanyaan? Kira-kira? Pot tahu? Semua? Tahu. Tahu. Oke, pot ya. Penggaris itu roll, timbangan itu digunakan mungkin timbangan untuk sayur yang bisa menimbang ya. Mungkin jumlah pupuknya nanti atau jumlah air yang diberikan dalam percobaan. Kemudian bahan, ada tanah, limbah organik, hewan misalnya air bekas, cucian daging. Masih ada dagingnya di rumah enggak? Enggak. Nah, kalau tidak ada Masih. masih ya, yang masih boleh daging itu bisa jadi daging kurban atau daging ikan atau daging ayam dan lain-lain. Jadi kalau kalian nyuci daging ikan atau urin, tahu urin? Urin manusia? Nah, urin manusia itu air kencing nanti. Pak, saya nggak ada apa-apa. Boleh juga nanti kalian kasih dengan urin. Ambil aja urinnya sedikit, jadikan sebagai pupuk. Apakah urin manusia itu menjadi pupuk atau tidak? Atau bagus untuk tanaman kecambah tersebut atau tidak? Oke, kemudian prosedur kerjanya boleh dibaca itu dengan teliti. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan sama Bapak. Oke. Pak, kecambahnya buat sendiri, Pak. Apa? Kecambahnya? Kecambahnya gimana? Cara buatnya gimana, Pak? Oke, Ya, buat kecambah lah. itu kita beli atau kalau nggak mau beli ambil aja cabai atau lado yang ada di rumah 1 atau 2. Terus? Kalian tabur dulu kayak orang nanam. Tahu nanam? Kalian benih dulu. Nanti yang mana yang Semai. tumbuh, jadi kalian semai dulu. Nanti yang mana yang tumbuh barulah itu yang diambil jadi untuk percobaan. Oh, gitu, Pak. Paham ya? Kayak orang nanam padi kan disemai dulu. Yang bagus nanti kita jadikan itu objek percobaan. Kan tidak semua Cabenya cabai apa, Pak? cabenya cabai keriting. Tahu cabai keriting? Cabai. Tahu. Nah, tahu ya. Oke. Cabai Yang apa udah namanya? kering, Pak. Yang bijinya bisa ditanam. Oh, Oke ya, yang bagus lah. Itu makanya disemai dulu supaya bagus, supaya kalian tahu mana. Jadi nanti setelah video ini ambil absen, pergi ke dapur, minta sama mamanya cabai itu 1 atau 2 saja. Ya, kalian coba semai dulu. Seandainya nanti tumbuh, itulah yang kalian jadikan sebagai objek percobaan. Karena tidak semua cabai yang kita semai itu tumbuh. Karena nanti ada yang kosongnya, ada juga yang tidak hidup. Paham ya? ya. Ada lagi? Berkelompok Nanti juga, kalau kan? Apa? Kerjanya kelompok. Oke, untuk sekarang untuk penyemaian awal kalian ambil coba saja semai dulu masing-masing di rumah. Nanti siapa yang tumbuh itulah nanti yang kita ambil atau dikumpulkan nanti. Ya karena Pak. waktunya apa? nanti kan kalau yang udah tumbuh cabenya tuh baru dipindahin ke potnya, Oke Pak. ya, dipindahin. Di sana kan ada pot. Oh, Potnya ada K1, K2, K3. Ada A1, A2, A3. Supaya pot ini ukurannya sama, tidak memakan biaya, kalian gunakan saja aqua gelas ya atau Botol ampiar bekas. gelas. Nah, botol bekas dengan ukuran yang sama. Jadi kalau ukurannya diganti sama. polybag, Pak. Kalau polybag takutnya nanti membutuhkan biaya yang banyak. Kalau bisa kalian gunakan saja lah barang-barang yang bekas supaya tidak memberatkan orang tuanya. Paham Iya, ya? Pak. Oke, Iya, Pak. kalian gunakan aja lah alat-alat atau bahan yang memang tidak memakan terlalu banyak biaya. Contoh, cabai, apakah perlu beli cabainya Pak? Enggak. Minta aja sama mamanya 1 atau 2 cabai. Bapak rasa enggak masalah itu. Mau kan mamanya ngasih? Mau. Nah, mau. Nah, apalagi satu kelompok ada 5 orang. Kan nggak mungkin 5 orang tuh nggak ada punya cabai di rumahnya. Jadi masing-masing siswa semai dulu di rumah. Coba beberapa hari nanti kalau seandainya tumbuh, atau boleh kalian langsung buat tuh di tabel pengamatan itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pokoknya dibaca dulu cara kerjanya. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ah, ini kan ada yang digambar nih kan, Pak, yang di Iya. buku, Pak. ya.
yang K1, K2, K3 itu maksudnya tanahnya beda-beda, Pak. Apanya tanahnya? Yang Ah, kan ada Oke. kan ada K1, K2, Ya. K3 kan, Pak. Oke. Maksudnya tuh tanahnya Iya. yang beda, Pak. Oke. Coba kalian baca dulu judul praktikumnya. Judul praktikumnya apa? Perbandingan pengaruh limbah organik hewan dengan limbah organik tumbuhan. Jadi kalau kita lihat dari praktikumnya, kita tidak menguji tanahnya. Tetapi yang kita uji itu adalah pemberian pupuknya. 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 Kalau tanahnya sama, potnya sama, cabenya juga sama. Yang berbeda itu atau variabel bebasnya adalah pemberian pupuknya. Satu disiram dengan air biasa, satu disiram dengan limbah hewan. Limbah hewan itu seperti tadi air cucian daging atau urin manusia boleh juga. Atau dengan disiram, satu lagi disiram dengan limbah organik Limbah tumbuhan. organik tumbuhan. Contoh limbah organik tumbuhan itu tadi ada cucian air beras ya. Cucian air beras, pokoknya cucian sayur mungkin berasal dari tumbuhan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau kalian baca, kalian amati, nanti kalian paham. Tapi kalau kalian lihat gambar saja tanpa membaca prosedurnya, nanti kalian tidak agak paham. Oke. Enggak ada, kalau bisa mulai hari ini. Jangan nanti karena waktunya 14 hari, kalian seminggu besok baru dikerjakan. Ya, karena waktu itu nggak bisa Bapak tambah-tambah lagi. 2 minggu udah cukup, udah lebih. Ada pertanyaan lagi? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada? Enggak, Pak. Nggak ada? Bentar, Pak. Apa? Silakan. Pak, kita kan kelompok itu satu kelompok 5 atau 4 orang. Oke, kelompoknya kita lihat lagi ya. Kelompoknya. Oke. Ini satu kelompok ada 5 orang ya. Oke. Ada 5, ada 4. Ada 5 dan 4. Untuk sementara kalian ikuti saja dulu sesuai dengan Bapak buat nanti. Kalau seandainya ada masalah nanti boleh temui Bapak, Pak. Minta pindah kelompok dengan alasan Pak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau buat sementara 4 sampai 6 orang ini Bapak rasa nggak masalah tuh. Malah semakin sedikit anggota kelompoknya semakin enak. Jadi tidak ada yang numpang nama saja. Oke ya. Iya, Pak. Ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya, waktu hitungan mundur kita 1 menit lagi. Zoom ini akan tutup otomatis. Kita tidak lanjutkan ya, cuma 1 sesi karena Bapak mau selesaikan dulu studio Pak. Studio Bapak masih kacau. Karena di belakang tuh nggak ada gambar, makanya nggak nampak sama kalian. Centang perenang sekarang. Nggak ada ya? Setelah ini jangan lupa apa? Kalau bisa nggak gini, Pak? Kalau kelompok itu kan orangnya yang dekat-dekat rumah, Pak. Kalau yang bukan yang jauh-jauh rumah. Oke. Karena kan sekarang COVID ini kan lagi banyak. Ya. Oke, dah. Untuk kelompok nanti kita bahas saja di WA ya. Nah, setelah ini. Di grup. Iya, Oke, Pak. di grup WA ya. Pak. Ada lagi kalau Cek tidak? nama kampung. Oke ya. Oke, nanti Bapak lihat ya. Atau gini kamu ke sekolah aja ya. Bantu pergi kelompok dulu ya. Bapak tunggu di sekolah ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.